Salam sejahtera anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan Miss Veronica Vena dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita akan mempelajari Petaminda. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Miss sudah pernah membagikan materi mengenai pengenalan Petaminda dan teknis pembuatan Petaminda menggunakan software Xmind. Software Xmind ini bisa kalian pergunakan di komputer atau laptop kalian, bahkan di smartphone kalian, dengan terlebih dahulu mengunduh software atau aplikasi Xmind pada Play Store atau App Store masing-masing. Baik, pertama-tama kita akan buka software Xmind kita terlebih dahulu. Di tampilan awal akan disajikan berbagai jenis desain untuk Petaminda atau mind map yang akan kita buat. Ya, sesuai dan keinginan kalian dengan mengklik salah satu desain yang sudah disediakan. Miss di sini akan mencoba membuat satu Petaminda menggunakan desain yang pertama, yaitu snow brush. Ya, ini kalau dilihat ada banyak sekali pilihan desain yang disediakan. Misalkan pakai yang pertama, setelah dipilih klik tombol create. Untuk lembar kerja baru atau file baru dari Petaminda bawaan Xmind ini disediakan 1 buah central topic dan 3 buah main topic. Apa itu central topic dan main topic? Sudah ada penjelasannya pada materi yang pernah Miss sampaikan lewat Google Classroom. Di sini Miss akan mengajak kalian membuat salah satu contoh Petaminda sederhana tentang alat transportasi. Jadi, alat transportasi akan Miss masukkan dalam central topic. Untuk mengedit teks yang ada di dalam kotak central topic, kalian bisa double klik, kemudian ketikkan central topicnya. Untuk alat transportasi, Miss akan pakai 3 buah main topic. Di sini sudah sesuai main topicnya. Jika pada contoh yang lain, anak-anak ingin membuat main topik lebih dari 3, tinggal kalian tambahkan topik sejumlah keperluan topik dalam Petaminda. Kalau ingin mengurangi main topik atau menghapus, cukup tekan tombol delete, maka main topiknya akan terhapus. Di sini misalnya memerlukan 3 main topik. Untuk main topik yang pertama, Miss akan isi dengan alat transportasi darat. Main topik yang kedua, alat transportasi udara. Yang ketiga, alat transportasi air. Di main map yang pertama, alat transportasi darat, Miss akan buat 3 contoh alat transportasi darat. Jadi nanti ditambahkan 3 buah subtopik. Untuk alat transportasi udara, Miss akan tambahkan 2 contoh sehingga diperlukan 2 subtopik. Dan di alat transportasi air, 1 contoh sehingga memerlukan 1 buah subtopik. Kita mulai dari main map yang pertama. Kita tambahkan subtopiknya dengan klik main map-nya, lalu klik subtopik yang ada di atas. Untuk transportasi udara, kita buat 2 subtopik, dan alat transportasi air 1 subtopik. Jadi itu tadi cara membuat subtopik. Kalian klik dulu main topiknya, lalu klik subtopik. Ya, untuk menghapus tinggal tekan tombol delete. Untuk menambah tinggal klik main map main topiknya, lalu klik subtopiknya.
Kerangka subtopik sudah jadi. Sekarang kita akan isikan masing-masing teks di masing-masing subtopik. Yang pertama, subtopik untuk alat transportasi darat, misalkan isikan sepeda motor. Subtopik yang kedua, mobil. Subtopik yang ketiga, kereta api. Untuk transportasi udara, subtopiknya pesawat dan helikopter. Untuk transportasi air, contohnya kapal. Nah, ini adalah contoh sederhana dari peta minda yang kita buat dalam software Xmind. Kalian juga bisa membuat di smartphone kalian setelah kalian mengunduhnya terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita akan coba mengedit shape atau bentuk dari central topic, dari main topic, dan subtopik. Caranya, kita bisa klik central topiknya terlebih dahulu, kemudian kita klik format. Nah, di sana akan ditampilkan style dan map. Style di sini untuk mengubah shape itu sendiri atau bentukan termasuk isi dari central topic, sedangkan map di sini untuk mengubah tema atau desain dari peta minda yang sudah kita buat. Jadi, kalau kita ingin membuat desain yang lain, tema yang lain, dari apa yang sudah kita pilih di awal tadi desainnya, kita bisa edit di pilihan menu format untuk fitur map-nya. Untuk pertemuan kali ini, misalkan ajak kalian belajar untuk mengedit di menu format untuk fitur style terlebih dahulu. Untuk structure, ini adalah pengaturan percabangan. Kalian bisa pilih sesuai dengan desain yang kalian inginkan. Kemudian, shape ini untuk memilih bentuk dari central topiknya. Ini contohnya. Kemudian, fill ini untuk menentukan warna dari central topik, warna background dari central topik. Misalnya seperti ini. Kemudian, border ini untuk memberikan garis tepi dari central topik karena kita tadi pilih di central topik. Di sini ada ukuran atau tebal tipis dari garis tepi atau border. Kemudian ini adalah pilihan warna border, ya, palet warnanya. Kemudian width, fix width ini untuk menentukan lebar dari tampilan shape-nya. Berikutnya untuk memilih teks. Di sini ada banyak pilihan, silahkan dipilih teksnya dengan catatan teksnya sebaiknya dipilih jenis teks yang mudah untuk dibaca. Di sampingnya ada pilihan warna teks. Di sini anak-anak bisa memilih dari warna putih sampai ke warna hitam. Kemudian di sini ketebalan teksnya bisa dipilih juga dan ukuran teksnya. Berikutnya adalah editing untuk teksnya, ada tebal, miring, ada strike through, ini untuk memberikan garis di tengah teks. Kemudian ini untuk pemilihan tipe hurufnya, apakah kapital semua, huruf besar semua, apakah huruf kecil semua, atau huruf kecil dengan huruf besar di masing-masing awal kata. Seperti ini. Di bawahnya ada pilihan perataan, rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Kemudian pemilihan cabang, bentuknya bisa kalian pilih. Bedanya dengan structure tadi, ini menentukan bentuk
secara umum struktur dari petamindanya. Sedangkan branch ini adalah bentuk dari cabang-cabangnya. Kemudian ini ada tebal tipis dari masing-masing cabang dan warna cabangnya. Kalau untuk multicolor, ini akan dibedakan berdasarkan pembagian main topiknya sampai ke subtopik. Satu main topik akan senada warnanya sampai ke subtopiknya. Kemudian ada tapered line ini untuk keruncingan pada percabangan. Seperti ini. Nah, anak-anak, ini adalah cara mengedit dari menu format fitur stylenya. Tadi yang kita aktifkan adalah central topiknya. Kita juga bisa melakukan untuk main topiknya dengan cara diaktifkan dulu. Kalau ingin mengaktifkan ketiga central topik, kalian bisa tekan tombol kontrol lalu klik main topiknya semua, sehingga nanti semua akan teredit dengan satu style. Kita bisa pilih shape-nya seperti ini, kemudian warna background-nya seperti apa, italic, stroke, kemudian hurufnya apakah huruf besar semua atau kapital semua, huruf kecil semua, atau huruf besar di awal setiap kata. Ini untuk perataannya kiri, tengah, dan kanan. Ini pengaturan branch-nya dari main topik ke subtopiknya. Kemudian untuk line-nya bisa dipilih warna atau juga multicolor seperti settingan sebelumnya. Setelah mengedit di main topik, anak-anak juga bisa mengedit di bagian subtopiknya. Jika ingin disamakan semua, diklik dulu semua, baru dilakukan editing untuk masing-masing subtopiknya dengan settingan yang sama. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak langkah-langkah pembuatan petaminda sederhana menggunakan software Xmind. Untuk pertemuan kali ini, Miss berikan materi sampai mengedit style dari central topik, main topik, dan subtopik. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk membahas merubah tema, kemudian memberikan hyperlink pada petaminda yang kita buat. Setelah selesai, jangan lupa anak-anak untuk menyimpan dengan klik tombol file dan save as. Secara otomatis, nama file akan sama dengan nama central topiknya. Tapi anak-anak boleh rubah sesuai dengan keperluan anak-anak masing-masing dan sesuaikan lokasi penyimpanannya, kemudian klik tombol save. Baik anak-anak, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Dan jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya lewat forum Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan